Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara peserta mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang berbahagia. Kali ini kita akan praktikum yang pertama dengan materi terkait dengan statistik deskriptif. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview dahulu terkait dengan semua materi statistik deskriptif yang telah kita bahas, dan nanti akan kita tunjukkan bagaimana dengan penggunaan software SPSS ya untuk dibandingkan apabila dilakukan secara manual dan dengan menggunakan mesin. Nah, kita mulai dulu sekaligus mereview apa yang telah kita lakukan ya selama hampir lebih dari setengah semester kemarin. Jadi substansi untuk praktikum yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan statistik deskriptif ya. Nah, statistik deskriptif itu terdiri atas yang pertama adalah distribusi frekuensi. Nah, setelah distribusi frekuensi, nanti dilanjut dengan penyajian data. Nah, setelah penyajian data, dari distribusi frekuensi ini juga akan bisa ditelaah terkait dengan tendensi sentralnya atau kecenderungan di tengahnya data itu, serta pengukuran dispersi atau pemencaran data yang diolah. Baik, kita awali saja. Jadi, awalan dari materi ini, kita mempunyai contoh kasus seperti ini. Jadi kita awali dengan survei terkait dengan data usia balita sebanyak 29 orang ya di Desa Taman Tirto, Kasihan. Nah, data mentahnya seperti ini. Jadi ini ada 29 anak ya balita, usianya mulai 1 sampai dengan 5 dengan sebaran data seperti ini. Jadi ada 3 tahun, 3 tahun, anak ketiga 4 tahun, anak keempat 3 tahun, dan seterusnya. Ya, ini ada 29. Nah, kalau Anda melihat data mentah seperti ini, tentunya Anda masih kesulitan untuk menganalisis atau untuk mengartikan ya makna data mentah ini. Karena apa? Ya, Anda belum bisa menafsirkan apapun, karena datanya masih data acak ya. Nah, oleh sebab itu, maka untuk mengolah data mentah tadi supaya lebih mudah dibaca, maka langkah yang pertama adalah dengan menggunakan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi di sini kita biasanya menggunakan 3 kolom ya. Kolom yang pertama adalah variabelnya, kolom yang kedua adalah turus ya. Turus itu seperti kalau main volley atau main pingpong ya, kita nanti pakai garis-garis itu menghitung ini, dan frekuensi adalah jumlah dari turus. Baik, kita mencoba sekarang mengolah data mentah ini ke data distribusi frekuensi supaya nanti datanya kita peroleh. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa melihat mengolah dari data yang baris pertama ini. 3, 3, 4, 3, 4. Ya, kita masukkan ke sini. 3, ya, 3, 3 lagi, selanjutnya 4, selanjutnya 3 lagi, dan 4. Ya, ini baris pertama selesai ya. Baris pertama selesai. Kita masuk baris kedua, 4, 4, 5, 1, 4. Berarti 4, 4 lagi, 5 di sini. Ya. Kemudian 1 di sini. Dan kemudian 4 lagi. Nah, ini baris kedua selesai. Kita lanjutkan ke baris ketiga, 2, 2, 2, 3, 2. Nah, berarti di sini 2, 2, 2, ya. 3, 2. Rampung. Berikutnya, baris berikutnya, 3, 4, 3, 4, 1. 3, 4, 3, 4, 1. Selesai di sini.
Kita lanjut, baris berikutnya 42235. 4, oke, 2, 2 lagi, 3, 5. Ya, selesai ini. Dan baris yang terakhir 3433. 3, 4, 3, 3. Selesailah proses tabulasi ya. Proses tabulasi memindah data ini ke distribusi frekuensi. Nah, kalau sudah seperti apa? Langsung kita jumlah ini. Turus itu ke dalam frekuensi. Berarti ini 2, 6, 10, 9, 2. Totalnya harus 29. Ya, betul ya. Totalnya adalah 29. Oke. Nah, ini langkah yang pertama. Jadi mengolah data mentah tadi menjadi data matang. Nah, kalau sudah data matang seperti ini, tentunya Anda akan menjadi lebih mudah. Nah, Anda bisa mengetahui yang paling banyak usia berapa? Oh, usia 3 tahun sebanyak 10. Kan? Yang paling sedikit usia 1 dan usia 5, ada 2, dan seterusnya. Nah, ini datanya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, tetapi biasanya tidak berhenti sampai di sini, maka kemudian langsung pada tahap berikutnya, yaitu ada yang namanya proses penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah untuk mendeskripsikan supaya menjadi lebih menarik ya. Dari kalau hanya tabel seperti ini biasanya agak membosankan dan sulit ya. Tapi kalau disajikan dalam bentuk data ya, histogram, garis maupun diagram lingkaran itu menjadi lebih menarik. Baik, kita langsung ke penyajian data. Jadi kita pindah datanya ini ke sini ya. Jadi frekuensinya sama kan. Nah, kita mencoba untuk menyajikan data. Nah, untuk menyajikan data saya kira Anda bisa menggunakan Excel ya, gampang sekali. Jadi Anda tinggal soroti ini, kemudian Anda insert. Ya. Nanti Anda mau yang mana? Mau diagram batang? Oke, kita pilih diagram batang. Nah, selesai ini. Nah, ini adalah diagram batang. Diagram batang dari tabel ini. Nah, jadi usia 1 ada berapa ini? Ada 2 orang. Usia 2 ada 6 orang. Kan di atas 5 nih ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dalam bentuk diagram batang. Anda juga bisa menyajikan data dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk diagram garis ya. Nah, diagram garis seperti ini. Sebentar. Ya, jadi dalam bentuk diagram garis kita sajikan seperti ini. Line. Ya. Nah, ini adalah diagram garis. Nah, jadi ada 2 tampilan yang berbeda tetapi mencerminkan dari tabel yang sama. Dan kalau dipandang masih belum menarik lagi, Anda bisa menggunakan diagram lingkaran misalnya. Nah, pilih diagram lingkaran. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh penyajian data dengan diagram lingkaran. Oke, gampang ya. Dengan Excel Anda bisa langsung membuat tampilan ya yang semulanya frekuensi begini bisa ke dalam bentuk diagram batang atau histogram, diagram garis atau poligon frekuensi, atau diagram batang. Baik, ini sudah 3 langkah yang kita lakukan. Jadi dari data mentah, diolah jadi data matang, kemudian disajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, kemudian dalam statistik deskriptif, itu juga kemudian ada upaya untuk menganalisis data yang ada di sini ya, yaitu bentuknya berupa tendensi sentral atau pengukuran dispersi. Jadi ada 2 materi ya yang juga kita sudah bahas ya, yaitu tendensi sentral dan pengukuran dispersi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pengukuran untuk tendensi sentral ini adalah pengukuran terkait dengan data ini untuk kecenderungan memusatnya.
Nah, biasanya digunakan 3 indikator ya, atau 3 teknik ya, yaitu mengukur mean atau rata-rata, kemudian mengukur median atau nilai yang terletak di tengah jika data itu diurutkan, dan modus yaitu jumlah atau nilai variabel yang frekuensinya paling banyak keluar. Nah, gitu ya. Nah, kita coba sekarang untuk yang pertama. Yang pertama itu adalah mean ya. Mean berarti mean rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah dengan menggunakan sigma fx dibagi n. Sigma fx ya. X itu apa? X itu adalah variabel. Jadi variabel ini itu namanya X usia jadi X. Dan kemudian F itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu F. Jadi Anda tinggal kelola tadi tabelnya seperti ini ya. Nah, kemudian Anda mencari sigma Fx, berarti F kali X gitu ya. Ini berarti 2 kali 1 ya. Jadi 2. Yang di bawahnya berapa? 2 kali 6. 2 kali 6 berapa? Betul, 12. Nah, kemudian 3 kali 10, 30. 4 kali 9, 36. Dan 5 kali 2, 10. Nah, yang dicari itu adalah sigma fx. Sigma itu adalah jumlah. Berarti jumlah ini 2 tambah 12 tambah 30 tambah 36 tambah 10. Nah, ini ketemunya berapa itu sigma fx. Oh, ternyata jumlahnya adalah 90. Udah ketemu. Berarti di sini adalah 90 sigma fx-nya. Nah, dibagi dengan n. N adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data tadi berapa ini ya? Banyaknya data ini. Ya, bisa dihitung dari frekuensi ini. Di jumlah saja ketemu, itu namanya adalah n. Oh, n-nya adalah 29. Jadi udah ketemu sekarang, rata-ratanya adalah 90 dibagi 29. Berapa? Ya tinggal dihitung aja, 90 dibagi 29, ketemu rata-ratanya adalah 3,103. Oh, udah ketemu sekarang selesai. Min-nya adalah 3,103. Nah, yang berikutnya Anda adalah mencari median. Median itu adalah data yang terletak di tengah jika data itu diurutkan. Berarti kita buat lagi tadi yang dari tabel yang sama ya. Nah, tetapi di sini Anda harus menentukan mana lokasi variabel yang mana atau usia yang mana yang itu datanya terletak di tengah. Nah, untuk itu maka Anda mesti menggunakan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi gabungan ya. Jadi misalnya begini. Ini kalau di kolom yang di sini, ini berarti kan di usia 1 ya. Berapa anak balita yang usianya 1 tahun? Nah, usianya 1 tahun berarti ada 2. Berapa anak yang usianya 2 tahun ke bawah? Berarti ada 2 dan 6, 8. 3 tahun ke bawah, ada 2, 6, 10, 18. 4 tahun ke bawah, 27. 5 tahun ke bawah, ya semua. Nah, dengan demikian, maka kemudian Anda sekarang bisa menentukan letak data yang di tengah mana. Nah, untuk mempermudah, biasanya ada rumus ya, yang namanya, ini mudah sekali kok hitungannya ya. Jadi, rumusnya adalah letak median, itu adalah N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah berapa? Tadi 29 ya, N-nya 29. Nah, ditambah 1, 30 dibagi 2, 15. Oh, berarti letak median adalah data ke-15. Nah, data ke-15 mana? Nah, data ke-15 Anda bisa lihat dari frekuensi kumulatif urutannya. Kalau di sini ini baru 2 data kan, berarti belum ada data yang ke-15. Ini adalah 8 data pertama, berarti data 15 belum ada. Nah, di sini, nah ini ada data 15. Berarti bisa kita simpulkan bahwa letak mediannya adalah di sini. Berarti mediannya adalah 3. Nah, ya mediannya berarti 3. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan adalah modus.
Nah, modusnya Anda bisa ketahui frekuensi yang mana yang paling banyak atau usia mana yang sering kali muncul. Usia 1 yang muncul 2 kali, usia 2 6 kali, usia 3 muncul 10 kali. Oh, berarti modusnya adalah 3. Selesai ya. Jadi untuk tendensi sentral Anda bisa menghitung, oh ternyata dari data ini tadi min-nya 3,103, medianya 3, modusnya 3. Selesai tendensi sentral. Nah, berikutnya kemudian kita juga sering sering dituntut ya untuk melihat terkait dengan pengukuran dispersi. Apa dispersi itu? Dispersi itu adalah pengukuran terkait dengan pemencaran data. Jadi pemencaran data. Untuk mengukur itu biasanya digunakan indikator range, standar deviasi, dan varians. Nah, sebelum ke situ, tentu akan ingin saya jelaskan terkait dengan dispersi. Nah, dispersi itu untuk mengukur pemencaran. Contohnya begini, saya punya data 3 kelas ini. Nih, kelas yang pertama itu adalah usianya 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 anak usianya beda semua. Yang kelas B, datanya begini, 22, 3, 4, 4. Nah, dan yang ke kelas C, itu nilainya adalah 3 semua. Nah, coba kalau Anda melihat tendensi sentral dari ketiga kelas ini, apa yang terjadi? Kalau dari min ada jumlah dibagi 5 ya, berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berarti 15. 15 dibagi 5, 3. Ini 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 15 juga. Berarti min-nya 3 juga. Ini 3 kali 5, min-nya 3 juga. Medianya juga Anda bisa lihat di sini, ternyata 3 semua juga. Jadi apa yang membedakan dari kelompok usia di kelas A, B, C? Yang membedakan adalah datanya. Ya? Yang data kelas C itu lebih homogen ya, karena dia lebih sama dibanding yang kelas B. Yang kelas A itu sangat heterogen, nggak ada yang sama-sama sekali. Nah, ini jadi dispersi itu mengukur keterpencaran data ini. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan range. Ya, range itu paling gampang ya. Range itu adalah dengan menghitung ya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi kalau seperti ini, range-nya berapa? 5 dikurang 1. Oh, ini berarti range-nya 4. Ini range-nya berapa? 4 dikurang 2. Range-nya 2. Yang ini 3 kurang 3. 0. Nah, kesimpulannya, semakin kecil dispersi, itu berarti semakin homogen data itu. Semakin hampir sama data itu, semakin kecil. Kalau semakin besar, berarti semakin heterogen. Oke, nah sekarang kita lihat terkait data tadi. Ya, data tadi kita lihat bagaimana dengan dispersinya. Kan? Bagaimana dengan range-nya yang pertama. Kan itu. Range-nya berapa? Range yang berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kita masukkan dulu ya. Di sini frekuensinya sama tadi. Ya, nilai tertingginya berapa? Nilai tertinggi 5. Jadi 5 dikurangi nilai terendahnya 1. Ya. Berarti sama dengan 4. Selesai. Untuk range selesai. Nah, sekarang yang kedua dan ketiga, standar deviasi dan varians itu sebenarnya terkait ya. Jadi standar deviasi itu sebenarnya akarnya dari varian. Varian di akar sama dengan standar deviasi. Jadi Anda cukup cari satu, nanti dua-duanya ketemu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah dia menggunakan untuk varians itu adalah jumlah fx dikurang rata-rata. X itu adalah nanti kan sudah tahu X usia dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan banyaknya data. Oke, sekarang kita lihat.
Kita langsung praktek saja supaya bisa diketahui ya. Jadi ini data kita tadi. X sama frekuensinya. Oke. Nah, X-nya adalah usia 1 sampai usia 5, ini frekuensinya. Nah, yang dicari adalah, kita ingin mencari Fx min rata-rata kuadrat dibagi N. Nah, berarti N-nya udah tahu 29 ya. 29. Nah, sekarang berarti kita mencari ini. Nah, oleh sebab itu kita buatkan rumus menjajar seperti ini, sejajar seperti ini untuk mempermudah ngitung tadi akar. Ya. Yang pertama dicari adalah X min rata-rata. X-nya berapa? X-nya adalah 1. Dikurangi rata-rata. Nah, tadi sudah ketemu rata-ratanya adalah 3,103. Nah, ketemu itu. Bawahnya berarti 2 dikurangi rata-rata. Min, apa namanya? Ini berarti ini dikurangi ini. Di sini berarti X-nya 3 dikurangi rata-rata. Ya, ini berarti 4 dikurangi rata-rata. Dan ini 5 dikurangi rata-rata. Ketemu. Wah, ternyata X min rata-ratanya ini. Belum cukup ya, karena kita masih butuh data Fx min rata-rata. Berarti kita kuadratkan ini. Jadi X min rata-rata kuadrat. Nah, berarti kalau kuadrat berarti ini dikalikan dengan dirinya sendiri ya. Nah, ketemu. Oh, ini. Ini berarti yang bawahnya min 1 kuadrat. 1,218. Min kali min plus ya. Kemudian yang ini min 0, sekian dikuadratkan. Hasilnya adalah juga plus 0,011. Ini adalah 0,897 kuadrat. Hasilnya adalah 0,84. Dan yang terakhir 1,897. Hasilnya dikuadratkan adalah 3,597. Tinggal satu kolom terakhir. Nah, satu kolom terakhir ini adalah Anda menggunakan rumus F kali X min rata-rata kuadrat. X min rata-rata kuadratnya udah tahu. Ini kan? Nah, Anda mencari, dikalikan dengan F. Kan gitu aja. Berarti ini dikalikan dengan F-nya 2. Ketemu. Oh, 8, sekian. Yang bawah berarti 1,21 dikalikan dengan 6. Ketemu 7. Ini 0,011 kali 10. Ketemunya adalah 0,107. Dan yang terakhir, yang dua terakhir, 9 kali 0,8. Ini berarti sekitar 7, sekian ya. Nah, 7,234. Dan yang terakhir, 2 kali 3, sekian, berarti sekitar 7 juga ya. Kita lihat. Nah, ketemu. Nah, akhirnya kita sudah tahu rumusnya. Oh, berarti untuk varians itu adalah jumlah Fx min rata-rata kuadratnya adalah 30,69. 30,69. Nah, berapa itu? Dibagi dengan N. Nah, berarti harusnya 30,69 dibagi N. N-nya tadi berapa? N-nya adalah 29. Nah, ini. Jadi, langsung sudah kita ketahui. Ternyata variansnya adalah 30,69 dibagi dengan 29. Berapa? Oh, keliru rumusnya. Ini harusnya bukan titik ya, koma. Nah, ketemu. 1,058. Nah, kalau sudah tahu ini 1,058, maka standar deviasi tinggal mengakarkan. Akarnya ini berapa? Dan akar dari 1,058.
berarti ketemu, dihitung dengan akarnya dari 1. Nah, ini berapa? Ternyata 1,029. Nah, selesai. Jadi, kalau dilakukan secara manual, begitu tadi caranya. Panjang ya, panjang bahwa kita bisa menghitung dispersi, kita bisa menghitung tendensi sentral, kita bisa menyajikan data, kita bisa distribusi frekuensi dari data ini. Tapi mungkin waktunya hampir setengah jam lebih ya. Itu kan kalau lancar. Kalau nggak lancar bisa lebih lama lagi, apalagi kalau datanya banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, maka kemudian dalam kesempatan ini, dalam praktikum ini, kita akan mencoba mengolah data ini dengan menggunakan SPSS. Supaya apa? Supaya data yang kita kelola itu menjadi lebih cepat, ya. Nggak ada hitungan 5 detik data yang kita inginkan bisa terwujud semua. Kalau tidak percaya, kita lihat langkah-langkahnya. Ya. Kita share dengan SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal dari program SPSS ya. SPSS itu singkatannya adalah Statistic Package for Social Sciences atau paket statistik untuk ilmu sosial. Ini yang saya gunakan versi 15, itu adalah yang paling ringan, yang paling kecil ya porsi bytes-nya. Jadi ini yang tidak banyak memakan tempat gitu. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda sudah punya data ya nanti tinggal diambil. Tetapi kalau Anda masih memulai dengan yang baru, maka di cancel saja di sini. Kita cancel, maka muncullah tampilan awalnya seperti ini. Jadi Anda bisa melihat di sini ada data view dan ada variable view. Nah, data view itu adalah data layar untuk menampilkan data, sedangkan variable view adalah untuk menulis variabel yang ingin kita buat. Nah, kita masukkan data tadi. Kita tadi kan variabelnya adalah usia balita ya, usia balita. Kita tulis di sini namanya adalah usia balita. Nah, gini. Types-nya apa? Type-nya nomor tadi, angka kan, numerik. Width-nya ini standarnya 8, dan di sini ada desimal kalau ingin butuh, desimal. 2, standarnya 2 ya. Karena tadi kita nggak pakai desimal, karena angkanya utuh-utuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka ini dihilangkan aja jadi 0. Nah, label bisa Anda isi ya, menjadi dari usia balita. Untuk supaya mempermudah Anda mengingat tentang variabel ini. Nah, kalau sudah bagaimana? Selesai nih variabel yang kita gunakan, usia balita ya, dengan jenis numerik bisa 8 digit ya, tapi kita hanya butuh 1 digit sebenarnya, nggak apa-apa. Desimalnya kita maukan. Nah, kalau sudah bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah Anda membuat atau membuka data view dan kita masukkan data tadi. Data yang 29 anak tadi kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita masukkan datanya. Ini ya, kita coba masukkan satu-satu. Manual seperti ini. Nah, ini tadi kolom yang pertama sudah masuk. Kita masuk ke kolom yang kedua, kita copy, kita masukkan lagi ke SPSS. Urut aja langsung ke bawah sama. Nah, ini 12 data. 12 data, berikutnya data yang kolom ketiga. Ini jadi nyeder 18 data kan? 18 data, kita lanjut dengan kolom berikutnya 6 lagi ya. Ini menjadi tipis lagi 24 data. Dan yang terakhir, kolom terakhir dari yang tadi ini ya. Nah, kita pilih dan kita masukkan ke SPSS di sini menjadi nah
Jadi totalnya adalah 29 anak balita ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin kita buat distribusi frekuensinya, kita ingin sajikan datanya, kita ingin cari mean, median, modus, kita ingin cari range, standar deviasi, variance gitu ya. Kita bisa lakukan dalam satu waktu yang sangat singkat ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda buka analyze. Nah, dari analyze ini kemudian pilih deskriptif statistik. Dari deskriptif statistik pilih frekuensi. Nah, ini ya, saya tunjukkan pelan-pelan supaya Anda paham ya. Jadi langkahnya sampai di sini. Kemudian klik saja di frekuensi itu. Klik. Nah, muncul nanti menu seperti ini. Anda masukkan ya variabel ini tadi, masukkan ke sini. Nah, caranya bagaimana? Klik tanda panah. Ya, gampang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Anda sekarang bisa mengolah. Anda mau tampilkan dalam bentuk apa? Penyajian data. Oh, berarti Anda bisa pakai chart. Nah, apakah pakai baris? Ya, apakah pakai pie? Pie itu adalah lingkaran. Apa pakai histogram? Oh, saya pakai pie saja, pakai lingkaran. Oke ya, continue. Nah, ini pilihan chartnya sudah. Nah, kemudian sekarang kita yang di statistik, itu diklik juga. Ini pilihan-pilihan yang harus kita pencet tombolnya. Apa saja? Nah, ini. Kita ingin tahu min-nya. Nah, ingin tahu mediannya. Ingin tahu modusnya. Kita juga ingin tahu standar deviasinya. Variance-nya. Range-nya. Nilai maksimumnya dah. Nilai minimumnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal di continue. Anda klik OK, semuanya nanti sudah tersaji dengan cepat ya, nggak sampai 5 detik. Kita coba ini. Kita OK, maka tadi data yang kita minta akan disediakan oleh SPSS. 1, 2, 3. Nah, muncullah. Datanya langsung ketemu semua, kan? Penyajian datanya sudah ketemu ini. Kan? Usia 1, usia 5, kan? Ini penyajian data. Kemudian distribusi frekuensinya ini, ya. Anda bisa melihat ya, usia 1, 2, 3, 4, 5 frekuensinya ini. Ya, kalau di persentasenya juga sudah dibuatkan ini. Frekuensi kumulatifnya juga sudah dibuatkan. Bagaimana dengan min, median, modusnya? Ada di sini. Oh, min-nya berapa? Min-nya adalah 3,10 ya. Tadi kalau dibulatkan 3,10. Mediannya 3. Modusnya 3. Standar deviasinya 1,047. Variance-nya 1,094. Range-nya 4. Nilai minimumnya 1, usia maksimumnya 5. Ya, begitulah. Ternyata dengan model yang kita gunakan dengan SPSS, khususnya dengan statistik deskriptif, pekerjaan yang hampir 1 jam tadi bisa selesai hanya dalam waktu 5 detik ya. 5 detik langsung diolahkan oleh mesin. Dan data ini bisa Anda olah ya, bisa Anda pindah. Misalnya Anda ingin masukkan ke Word, bisa ya. Jadi nanti ini di copy, Anda buka Word, dan Anda paste di situ. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Jadi apa yang tabel bisa di-copy, dipindah ke Word. Di sini. Nah, ini datanya langsung muncul di sini ya, dan seterusnya. Itu saya kira untuk kuliah praktikum kali ini, semoga bisa membantu Anda untuk memahami terkait dengan statistik deskriptif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.